Seperti itu. Tinggal kita bagi waktunya aja. Gitu ya. Kalau yang anak-anak muda ini sekarang mungkin waktunya jauh lebih banyak ya. Belajar bisa dari sambil belajar, bisa sambil berbisnis. Dulu waktu zaman saya kuliah pun saya juga bisnis, tapi kan belum ada online ya. Jadi bisnisnya saya bawa ke kampus barang-barangnya. Saya kasih lihat ke orang-orang, teman-teman ini mau beli nggak gini-gini segala macam. Tapi jangkauannya hanya teman-teman yang beli, tidak luas. Nah, sekarang kesempatan kita untuk meluaskan apa yang kita ingin jual. Ya, kita ada online sekarang sangat mudah sekali, nggak kayak dulu. Benar-benar sangat mudah. Jadi nggak hanya teman-teman yang bisa beli, dari luar daerah pun juga bisa beli. Gitu. Itu yang barang ya. Saya juga dulu sempat suka jualan barang. Nah, ini saya tularkan juga ke anak saya. Dia masih kelas 5 SD. Nah, dari WA Group. Nah, WA Group kan bisa ada foto-foto atau kita namanya bisa promo suara dan segala macam. Dia jualan loh di sekolah. Di WA Group teman-teman ini harganya cuma 2.000. Kalau mau besok bawa uang ya. Uangnya ya, kayak gitu. Gitu. Itu ke teman-teman aja nggak hanya di kelasnya dia bisa juga ke teman-teman di luar kelas dia yang Kak, ya promosi YouTube-nya. Nah, dengan terus dia ucapkan terus setiap hari, jangan lupa ya subscribe YouTube aku. Nah, lumayan tuh bisa masuk, mas kita udah penghasilan. Kita bahas kalau misalnya ada sesi berikutnya YouTube juga bisa berpenghasilan. Nah, sekarang kita di IG ya, gitu. Nah, ini kenapa nih? Terus di mana aja. Ya. Ini aku share screen ya. Kalian ada yang mau ditanyain sampai di sini sebelum saya share screen? Halo teman-teman. Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut. Lanjut. Oke, bentar ya, share screen dulu ya. belum mau keluar, Prim. Ya, nih. Oh, ini udah. Ini udah keluar. Iya. Udah, Bu, Iya. udah, Bu. Udah kelihatan ya. Sebentar, tapi di sini kok masih. Nah, udah. Ini harusnya di atasnya ada tulisannya kreatif bisnis online ya. Kita itu memang harus kreatif. Saya kasih tahu semua orang itu kreatif. Gitu. Apa namanya? Jangan apa ya? Harus percaya diri lah kalau mau jualan tuh. Ya tadinya saya nggak bisa loh yang namanya kayak marketing gitu, nawar-nawarin gitu kan malu ya. Saya merasa suka malu gitu, soalnya kan saya desain grafis yang biasanya di belakang laptop terus, nggak ada suara, cuman otak dan tangan saja yang bermain ya. Bikin majalah atau saya spesialisnya sih seringnya lebih sering ke majalah ya, layout majalah, bikin majalah dan segala macam tuh. Saya terbiasa diam, tidak berbicara. Tapi kok ya nggak bisa ya, gitu. Tetap kita harus bicara dan menawarkan jasa atau produk kita, gitu. Jadi harus percaya diri nih, nggak boleh malu-malu.
Oke, ini lanjut ya. Nah, cara memulai bisnis online di Instagram untuk pemula. Kalian udah punya Instagram berapa lama? Dari SMA kali Bu saya Bu. Ini sekarang apa? Kuliah. Udah Berarti kuliah. 5 tahunan Bu. 5 tahun, udah menghasilkan apa Instagram kamu? 5 tahun. Ada yang udah dihasilkan belum? Atau cuman share-share foto? Share foto dong sih Bu. Sayang sekali 5 tahun hanya share foto. Harusnya dalam 5 tahun kamu sudah jadi grow up itu bisnisnya. Lumayan jangka waktu 5 tahun itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dipergunakan semaksimal mungkin, jadi nggak hanya buang-buang waktu. Nge-like Bu Prima, nge-like. Mengikuti perkembangan era digital semakin maju. Ya, ini aja Instagram udah mau kalah loh sama TikTok. Kalian ada yang udah punya TikTok belum? Ada yang udah punya TikTok? Halo teman-teman. Saya buat lihat-lihat doang sih Bu TikToknya. Ini Instagram nih lagi saingan loh sama TikTok loh, beneran. TikTok itu kalau sekali live bisa masuk, kalau orang yang banyak nonton itu bisa sehari bisa berapa ratus ribu itu masuk dananya ke kita. Nih apa namanya, Instagram dan TikTok nih memang lagi di atas daun nih, makanya kita pergunakan semaksimal mungkin nih mumpung masih muda gitu ya. Gitu. Punya ada kesempatan ini jangan disia-siakan. Gitu ya. Kebetulan Instagram membuat fungsi menjadi semakin beragam dan tidak hanya sekedar digunakan sebagai tempat upload foto saja. Nah, bisa sebagai media bisnis online yang potensial. Gitu ya. Nah, ini ada 6 cara pemulai bisnis online di Instagram. Pilih dan fokus pada satu bisnis. Nah, kalian satu aja dulu mau bisnis apa, jasa atau barang, atau mau jadi motivasi, motivator, atau mau setiap hari bicara di depan kamera, bikin pantun gitu. Fokus, itu kalian bikin pantun aja setiap hari, kalau viral itu lumayan loh. Jadi yang apa namanya, nggak hanya jualan, jadi karakter diri itu bisa jadi viral ya. Seperti yang waktu MFT kemarin itu, ya foto terus dia tiap hari ya. Jadi kaya raya sekarang dia. Gitu. Nah, pilih satu aja bidang bisnis. Apa coba yang yang diri kita punya. Jangan lihat yang jauh-jauh. Kalau nggak punya modal, jangan cari yang menghasilkan modal yang banyak, memerlukan modal yang banyak gitu. Jangan. Misalnya saya bisa gambar. Bisa gambar itu tidak perlu modal ya. Maksudnya nggak usah perlu tempat, lokasi, atau yang susah-susah lah gitu. Kalian videokan aja gambar kalian gini segala macam, atau nggak jual gambar atau jual jasa, itu bisa gitu. Tapi upload terus itunya, karya-karyanya tiap hari, nanti ada tuh ya. Nih jangan lebih dari satu bisnis, jadi hanya satu ya, fokus kamu mau apa bisnisnya. Mau jilbab ya jilbab aja, mau pakaian pakaian aja, makanan aja gitu. Ini yang saya kasih contoh ini yang lagi bisnis-bisnis yang banyak diminati nih ya, skincare, makanan, pakaian, jilbab. Udah tuh.
itu orang pasti banyak nyari. Gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya pendidikan ya. Kita bisa ngajar ala-ala misalnya matematika, tekniknya seperti ini yang gampang, atau cara perkalian, menghafal perkalian yang mudah atau apa. Itu yang deket-deket aja dari kita. Jangan jauh-jauh gitu. Jauh-jauh tuh apa ya? Saya nggak bisa masak tapi pengen bisnis makanan. Nah, kita bikin nggak mungkin. Harus ngeluarin bahan-bahan, barang-barang dan segala macam. Masaknya belum tentu kita masak. Harus tahu kualitas makanan kita awet berapa lama dan segala macam. Nih, kalau mau bisnis makanan, kita cari reseller aja atau jadi dropshipper yang udah tentu pasti dia sudah ada apa namanya trust ya, kepercayaan. Jadi reseller tuh bagus juga. Nah, itu bisa ditaruh di IG kita sebagai reseller apa gitu. Jadi kalau bisa reseller yang kita tidak mengeluarkan modal ya. Jadi dropshipper. Mereka bayar, kita baru bayar ke orang yang jualan gitu. Jadi kita nggak bayarin duluan. Jangan gitu. Tapi kita harus cari reseller yang trust, terpercaya, yang benar-benar dia mau, yang benar-benar dia kirim barangnya ke pembeli yang datang ke kita gitu. Itu boleh, itu mudah sekali, itu nggak ada modal lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau punya jasa diri kita sendiri ya berarti kitanya kualitasnya diangkat, kitanya kualitasnya bagusin gitu. Cara kita berbicara, cara kita berpenampilan, foto-foto nih, foto produk yang berkualitas. Nah, penampilan kita jangan kayak baru bangun tidur atau apa namanya pakai bajunya juga sembarangan dan segala macam. Kita posting itu di IG yang sangat biar sangat menarik gitu. Nggak perlu mahal ya. Nah, untuk foto itu tidak perlu mahal, tapi clear, bersih. Misalnya mau foto produk ya, kita nggak bisa bayar fotografer, kita nggak punya kamera canggih, kita apa namanya nggak punya spot-spot yang keren atau apa segala macam. Tapi jangan salah, kita bisa kreatif kan? Nah, kita foto misalnya di meja tapi bersih. Nih, seperti contoh ya. Dia mejanya kayu tapi begitu cuman jadinya estetik ya, bagus ya fotonya. Contohnya seperti itu. Tapi belakangnya clear, bersih. Jangan lagi foto tapi sebelahnya ada bungkus permen, sebelahnya ada botol merek Aqua, atau di sebelah foto itu ada berantakan apa cucian baju atau segala macam kelihatan tuh jangan ya. Jadinya kita ngelihat fotonya nggak enak gitu. Kita rapihin aja di ubin, terusnya bisa boleh kita foto tapi di cropping sedemikian rupa biar kelihatan bersih dan jernih gitu. Foto ya, itu penting banget ya kalau foto itu ya. Jadi kita itu kalau belanja online itu melihatnya dari foto, tidak pegang produk kan. Nah, jadi foto itu paling penting. Mata kita harus melihat foto itu indah, bagus. Jadi orang bisa tertarik kayak gitu. Kalau misalnya udah berantakan fotonya, terus pencahayaannya juga kurang. Kalau misalnya mau foto tuh di siang hari, itu pencahayaannya bagus. Pakai apa ya? Oh iya, pakai apa? Pakai handphone. Nah, saya itu foto pakai handphone. Saya nggak punya contoh ya. Saya contoh dari saya nggak punya kamera bagus, terus nggak ada fotografer dan segala macam ya. Saya pakai handphone aja. Kan kita ada beauty ya handphonenya. Nah, beauty nggak mesti buat diri kita biar nggak kelihatan jerawatan. Bisa dari buat produk-produk kita. Nah, gitu. Manfaatkan sebaik-baik mungkin handphone yang kalian miliki. Ya, handphone jangan sia-sia membuang. Jadi kayak
Kuota, kita beli kuota setiap hari pakai uang. Jangan itu keluar sia-sia. Kalau bisa balik modal. Nah, itu jadi kita punya uang buat beli kuota tanpa harus eh, minta orang tua atau apa dan segala macam, malah bisa berkali-kali lipat, nggak hanya bisa beli kuota doang. Yang penting nih handphone satu ya di genggaman itu bermanfaat, itu sih saran dari saya ya. Eh, harus ada masuk ya feedbacknya gitu. Kita keluarin tapi ada yang masuk gitu. Nih pakai handphone aja gitu. Jadi jangan berlama-lama menggunakan handphone buat hal-hal yang enggak mutu ya. Enggak kita enggak dapat manfaatnya gitu. Buat belajar boleh. Buat searching-searching gimana sih orang kok bisa sukses, apa nonton YouTube tapi keilmuan seperti itu. Jadi ada feedbacknya ke kita. Jadi handphone ini bermanfaat gitu. Nah, kalau mau cropping atau mau edit foto di handphone kan juga banyak. Ada Canva, terus ada eraser, background, segala macam. Itu dipakai. Ini anak SD ya, anak saya aja untuk promosi udah pakai Canva, bikin poster. Itu bagus-bagus banget. Bikin apa namanya? Daftar harga yang waktu buat market day itu pakai Canva. Itu zamannya saya dulu kelas SD atau kuliah, Canva belum ada, kan handphone masih belum Android ya. Itu masih pakai aplikasi Adobe ya, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop untuk ngilangin backgroundnya segala macam, harus buka laptop segala macam gitu kan. Itu rumit sekali. Sekarang pakai handphone di mana aja, mau di bis, mau apa, kita bisa update status. Kita foto beberapa kali gitu ya, banyak kita bisa olah fotonya di handphone, hanya dengan handphone gitu, yang bagus. Udah canggih lah, enak banget gitu. Ya, ini ada yang bertanya lagi nggak nih? Udah sampai ke nomor 2. Monggo, teman-teman. Halo. Ya, Bu. Lanjut, apa pertanyaan? Udah ngerti nggak foto yang bagus gimana? Udah dibayangin belum? Pokoknya tipsnya fotonya di cahaya matahari yang terang, yang clear, nggak ada barang-barang berantakan di sebelah-sebelah produk kita. Saya mau nanya, Bu, kalau Mm-mm. misalkan foto gitu apakah harus ada template khusus buat ciri khas toko kita atau enggak gitu, Bu? Boleh tone warnanya diseragamin, boleh, atau kamu punya logo atau punya itu di watermark fotonya karena memang foto asli punya kamu. Oh iya, satu lagi bener. Untung ditanya nih. Jangan ngambil foto orang. Kalau bisa kita yang foto sendiri. Nanti kalau ngambil foto orang kita dimarahin sama yang punya foto. Nah, bisa tuh bener pakai logo kita atau watermark kita. Jadi foto kita pun aman, nggak dipakai sama orang lain. Untuk disalahgunakan itu rentan sekali ya. Kalau sosial media atau online shop itu kadang banyak yang penipu lah pakai foto kita. Gitu. Jadi benar banget. Terserah mau pakai. Tapi kalau foto itu lebih baik logonya kecil aja di pojokan atau watermark yang tipis ya. Jangan sampai orang fokus ke barang-barang yang di sekitar produk. Jadi jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak elemen-elemen. Jadi kita bingung nanti yang dijual apa gitu. Tapi sebisa mungkin itu clear, cuman ada logo atau watermark gitu aja. Seperti itu, atau langsung nomor telepon di bawahnya. Mungkin kalau mau di-share nggak hanya di IG, mau di-share via WA atau apa, di situ sudah ada nomor telepon kalian atau IG kalian. Gitu. Di foto tersebut cantumkan aja IG-nya. Gitu. Itu sebenarnya saling berkaitan ya. Kalau misalnya kalian punya IG atau kalian punya YouTube atau kalian punya sosial media yang lain, itu kita bisa langsung share ke semua media itu gitu. Jadinya benar penting banget itu.
identitas kita ya, identitas produk kita. Nggak apa-apa kita ngambil produk orang lain, tapi bilang aja gitu kalau misalnya ini misalnya makanan, kalau misalnya no brand, kita tanya sama yang jual, ini kita boleh nggak kasih brand kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah berbrand, berarti kita di bawah atas nama mereka. Itu menjual produk mereka jadi reseller mereka. Tapi kalau misalnya kita ambil dari orang tanpa brand dan kita mau bikin brand kita sendiri, itu bisa gitu. Kita tanya aja ini saya pakai brand saya sendiri boleh ya gitu karena mereka jual tanpa brand, tanpa merek. Jadi kita bisa pakein merek kita sendiri mau terserah, boleh. Gitu. Tapi kita jangan kasih tahu dapur kita ya. Gitu. Dapur kita jangan bilang saya ambilnya dari si A gitu. Jangan, udah pokoknya diem aja. Nah, itu susah tuh kalau teman-teman suka nanya kayak gitu. Di mana sih kita tuh berbisnis? Jangan sampai ada teman yang bilang nanya gitu ya, kita harus tegas juga. Resepnya apa? Katanya gitu. Makanannya kok enak banget. Ya namanya kita jualan, masa kita harus bagi-bagi resep gitu ya. Rahasia gitu aja ya dijawab. Jadi memang begitu sih kalau sama temen atau saudara atau yang lain tuh kadang kita kalau jualan suka susah juga ya. Minta diskon lah atau minta apa namanya gratis lah atau apa dan segala macam itu faktor lain sih. Yang ini lagi foto ya. Oke, untuk foto itu aja ya. Udah cukup, ada yang tanya lagi? Lanjut, Bu. Oke. Mengumpulkan followers. Nah, harusnya dalam 5 tahun followersnya udah banyak dong. Ayo dong. Nah, followers itu lebih bangga, lebih proud itu kalau kita followersnya asli. Followers yang kita beli itu kan kita mengeluarkan uang ya, nggak perlu lah gitu mengeluarkan uang. Kalau kamu update status setiap hari, reel setiap hari dengan tampilan yang menarik, itu otomatis followers nambah kok, nggak apa-apa lama. Yang penting dia real, dia asli, dia memantau kalian. Seperti itu. Jangan sekali-sekali tuh beli followers itu nggak inilah, nggak apa nih worth it lah. Oke, orang lain melihat, wah followersnya udah banyak ya. Tapi apakah sebanyak itu yang beli barang kalian? Kita kan maunya yang masuk ke kita banyak gitu, bukan yang memuji kita, oh followersnya udah banyak segala macam. Tapi ada yang bilang followernya banyak, followersnya banyak, jadi ada beberapa pemikiran sih. Ah ini followernya banyak pasti beli. Nah itu kan jadi orang nggak percaya juga sama kita. Gitu. Ada yang berpikiran, ih follower banyak, aku jadi ikutan follower deh, jadi ikut follow deh. Nah ada juga yang kayak gitu. Jadi ini jadi kayak bumerang juga ya. Apa namanya kita beli follower atau enggak. Tapi kalau saya sendiri pribadi tidak, saya tidak beli. Tapi yang penting orang sering lihat di feed atau reel. Kalau misalnya kita selalu update setiap hari, kalau bisa setiap hari ya. Gitu. Followers itu datangnya dari mana? Rajin-rajin aja share ke teman-teman kamu di status WA, share ya, follow ya, kayak gitu. Itu udah paling apa namanya promosiin Instagram kamu udah paling bener lah gitu. Kalau kamu punya komunitas, kamu itu apa namanya share, bantu dong jadi follower aku gitu. Nanti dari situ yang real banyak yang masuk. Enak deh pokoknya kalau real itu seneng deh pokoknya. Gitu. Tapi memang susah ya, nggak cepat ya untuk dapat follower reels itu nggak cepat. Tapi jangan kita boros lah. Kita mendingan uang kita, modal kita bukan buat beli followers. Gitu aja. Nah, ini foto produk secara berkala. Ya, upload aja tiap hari gitu. Ya, sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim gitu, atau enggak sambil habis selesai sholat duha atau dimanapun kita berdoa, ya Allah datangkan para pembeli-pembeli. Pokoknya
diiringi dengan doa lah seperti itu kalau tiap hari gitu kan. Jadi kita berusahanya jangan separuh-separuh, harus full aja, udah tiap hari deh. Apa salahnya gitu upload foto tiap hari itu cuman nggak butuh waktu 5 menit kok, dia kan 24 jam. Ya udah satu foto juga nggak apa-apa. 1 menit udah bisa ke-upload kok status kita, update foto kita ya kan. Kayak kalian selalu update foto lagi jalan-jalan atau apa dan segala macam. Gitu. Itu update foto produk atau jasa ya udah tiap hari aja. Nah, kita berusaha setiap hari dan Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membelinya. Jadi upload aja, jangan sampai bosan. Itu intinya, upload terus setiap hari. Pokoknya kita mikir nih besok udah siapin bahan buat upload foto apa. Jadi jangan sehari itu langsung full banyak, jangan. Misalnya sehari 2 atau 3 foto boleh. Besokannya lagi. Jadi orang penasaran, besok apa ya yang di-upload gitu. Kan kita itu masyarakat Indonesia itu kan kepo ya. Nah, lebih banyak orang yang lihat status dibandingkan feed, bener nggak? Ya kan? Coba cek. Betul, betul Bu, betul. Makanya sekarang kita tiap hari update status, update aja apa aja, tapi kita harus perencanaan ya. Status hari ini apa, besok apa, jangan semuanya dihabiskan di satu hari gitu. Jadi biar tiap hari dia lihat terus gitu kan. Jadi kepo terus dan bertambah lagi yang melihat gitu. Nggak hanya itu aja gitu. Kan kalau misalnya kita update status terus itu otomatis yang di Instagram itu dia akan naik gitu, akan keluar terus di atas. Jadi nggak di Instagram teman-teman ya, followers kita ya, itu akan terus naik. Jadi di feed-nya akan di atas, akan muncul terus di halaman pertama lah istilahnya gitu. Gitu. Jadi sudah upload saja tiap hari, mau hari itu ada yang beli, mau belum ada yang beli, mau ada yang beli, tapi nggak jadi beli, itu banyak tuh pasti yang nanya-nanya. Itu bersyukur aja, berarti sudah didatangkan oleh orang-orang yang kepo sama kita. Gitu. Pokoknya kita berusaha, nanti Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang mendatangkan pembeli, Allah yang memberi pemikiran kepada orang-orang ini, ayo beli gitu. Pokoknya kita yang usaha aja. Foto itu paling penting, makanya di-upload terus statusnya tiap hari. Kayak artis-artis tuh, tiap hari ada aja yang di di update statusnya kayak gitu. Terus jangan lupa pakai captionnya yang lucu-lucu, yang menarik. Ini kayak ada contoh kan, buy now or cry later. Nah, jadi orang tuh, oh iya ya harus belanja sekarang, kalau besok-besok nanti saya nyesel nggak bisa belanja, gini segala macam. Kayak gitu. Jadi, kalau besok udah habis nanti barangnya, berarti saya harus beli sekarang. Kayak gitu. Jadi kita putar mindset orang-orang gitu loh. Jadi biar orang itu kayak menyesal kalau nggak beli gitu. Jadi pakai tulisan-tulisan yang menarik gitu. Jadi orang juga menarik, nggak hanya foto tapi dalam bentuk tulisan gitu. Kayak diskonnya hanya hari ini, besok udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi kan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan diskon hari ini dan besok enggak gitu. Kayak gitu. Atau enggak produknya hanya limited edition. Bulan depan udah nggak ada lagi seperti itu. Jadi orang terpancing untuk, oh ya aku harus belinya sekarang nih, kalau misalnya nanti aku nggak kedapetan gitu. Jadi rubah mindset orang, pemikiran orang gitu. Oh murahnya sekarang nih, besok udah nggak murah lagi. Kayak gitu ya. Nah ini pakai hashtag, hashtag perlu juga. Misalnya hashtag jilbab cantik gitu, atau baju keren atau apa, itu penting banget untuk hashtag. Jadi karena orang itu kan mencari kata kunci kalau di Google atau di sosial media tuh orang mencari kata kunci atau enggak baju viral. Nah, berarti kan baju viral kayak apa sih gitu kan. Nah, itu yang menarik banget. Jadi hashtag perlu banget. Jadi karena kita mencarinya lewat kata kunci gitu, dan itu bisa tepat sasaran.
gitu, nggak kemana-mana. Pasti dilihat kalau misalnya ada kata kuncinya ya, jangan lupa pakai hashtag. Nah, ini nih, promo dan diskon. Promo dan diskon ini sebenarnya harus menarik sekali ya buat orang yang melihat, apalagi diskonan. Dan ibu-ibu tuh kalau udah lihat diskon tuh seneng banget ya. Wah, diskon banyak banget nih gitu kan. Diskonnya sekian segala atau enggak free ongkir nih lah beli gitu kan segala macam. Tapi kita harus perhitungkan. Jangan kita rugi karena diskon. Nah, itu manajemen keuangannya harus ditata lagi. Gimana caranya kita bisa diskonin barang A tapi tidak rugi. Kita bisa ada feedback-nya apa atau enggak disubsidi barang ini sekarang diskon tapi barang yang itu harganya agak lebih tinggi atau enggak beli 2 free ongkir tapi kita bisa udah dapat untung kan untuk dari 2 benda itu. Nah, keuntungan yang satu bisa buat free ongkirnya, keuntungan yang satu masuk ke kita, masih bisa modal masih balik kayak gitu. Jadi diskon jangan asal-asalan diskonin gitu. Jadi kita harus hitung berapa yang masuk ke kita dan berapa diskon yang kita kasih kayak gitu. Nah, ada yang ditanya, ini udah 6 nih, terakhir. Untuk promo juga gitu sama. Saya mau nanya Bu, Ya, yang tadi Bu masalah followers. apa? Yang followers. Oh, followers. Ya. Oke. Apa berpengaruh nggak sih sebenarnya followers banyak itu untuk citra apa sih namanya toko kita kan ibaratkan orang kalau udah tahu oh followersnya banyak nih kayaknya percaya gitu tapi kan kalau followersnya masih dikit kan orang juga masih ragu gitu Bu. Nah, iya betul. Kalau followersnya dikit, memang kadang ada yang berpikiran ragu ya. Makanya, tapi ada juga yang berpikiran kan, ih follower banyak, jadi berpikiran jelek ya. Pasti dia beli nih followers gitu kan. Nah, gimana cara followersnya yakin kalau kita itu penjual yang baik, penjual yang terpercaya. Walaupun followersnya sedikit, kita tunjukkan bukti-bukti misalnya pembelian si A kirim ke sini ya, mau ini ada beberapa foto produk yang sudah mau dikirim misalnya, ada beberapa pack itu difoto, terus dikasih watermark, terus ditulis di bawahnya yang menarik, barangnya akan dikirim ke sini ya, gitu. Terima kasih sudah beli. Nah itu menimbulkan trust juga, gitu. Jadi lama-lama followers banyak. Oh iya ya, berarti dia mengirimkan produknya ternyata, dilihat dari fotonya. Kayak gitu. Nanti testimoni orang yang sudah beli, itu kita minta. Apalagi sama temen. Nah, kalau sama temen tuh boleh lah. Kamu kan udah beli produk aku. Testimoninya dong. Terus minta izin, boleh nggak testimoninya aku publish di IG. Tapi nama kamu aku samarin. Kayak gitu. Nah, itu yang meningkatkan trust penjualan kita. Kayak gitu. Jadi followers akan bertambah karena mereka percaya kita itu menjual benar, tidak tipu-tipu gitu. Jadi foto juga sih yang utama ya, foto penjualan, foto testimoni itu ditampilin. Apalagi kalau teman-teman yang beli, waduh seneng banget deh kalau teman yang beli minta videonya dong, ngomong dong sedikit, terima kasih ya toko ABC, aku suka sama barangnya. Nah, itu kamu bisa masukin di feed kamu gitu. Atau enggak kalau yang mau kasih testimoni dalam bentuk video nih, kita memang perlu mengeluarkan modal awal nih, misalnya yang murah-murah aja. Misalnya free ongkir lah 10.000 kan free ongkir. Nah, orang yang mau mengirim testimoni dalam bentuk video di free ongkir aja. Itu untuk membangun ya, kita promo untuk membangun. Nanti kalau misalnya sudah grow, ya kita terserah mau promosi lagi dengan cara itu atau yang lain, seperti itu. Kita manfaatin, jadi kalau kita jualan tuh jangan
jauh-jauh dulu kita jualan ke adik kita, saudara-saudara kita, ke sahabat, ke orang-orang terdekat. Nah, follower kita masih mereka soalnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tag nama saudara kita up di status, dan saudara kita atau teman kita itu repost lagi di statusnya, nah itu kan yang bikin followers kita nambah. Karena teman-teman saudara-saudara kita dan itu banyak pastinya dan lihat seperti itu. Itu otomatis followers yang real itu masuk. Gitu. Jadi rajin-rajin lah minta testimoni atau rajin-rajin foto apa aja yang difoto lah. Yang baik-baik. Misalnya barang cuma dikirim hari ini satu, nggak apa-apa, foto aja, bilang terima kasih sudah belanja. Seperti itu. Apa namanya, nanti di DM atau apa, minta testimoninya nggak? Boleh nggak? Gitu. Jadi kamu habis itu posting testimoninya, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang bikin followers kita naik secara alami dan real, nggak tipu-tipu juga ya. Kita kan juga harus jujur ya dalam berjualan seperti itu. Dan pakai watermark, benar tadi ada yang nanya, kita perlu pakai elemen yang dari kita, betul sekali. Gitu. Jadi mereka juga percaya ini foto asli kita, bukan ngambil produk orang lain terus pura-puranya kita yang udah jualin, udah kita kirim, bukan. Jadi memang benar-benar foto asli kita yang benar-benar kita yang kirim. Seperti itu. Gitu. Ada lagi? Udah jelas belum ya? Apa masih ada pertanyaan? Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Atau sudah paham atau ngantuk? Itu aja Bu, saya Bu. Udah, nih laki-laki yang perempuan mana nih? Nggak ada Yang suaranya. Yang perempuan mana ada suaranya? Ini Halo, kalau misalnya Mbak Kiki. kita mau jualan bisnis, memang kita harus mengeluarkan suara loh, gitu. Nggak bisa malu-malu. Ini aja ya saya dulu tuh nggak bisa ngomong nih kayak gini nih, presentasi kayak gini, ya ampun malunya minta ampun gitu ya. Karena memang basic saya di belakang laptop, tidak ada suara, hanya tangan, otak yang bekerja, ngerjain desain, ngerjain majalah, dengerin musik, udah mulutnya nggak ada suaranya. Tapi kesini-sini ternyata kita perlu tampil gitu, karena kita orang lain mau tahu nih siapa ownernya, dapat dipercaya enggak, kayak gitu. Kayak gimana sih orangnya? Kalau misalnya kita nggak kelihatan, ragu ya, yang mau beli mana sih, yang mana sih ownernya gitu kan. Jadi ragu gitu kan, ini beneran nggak sih toko online-nya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang perempuan-perempuan apalagi nih, aku lihat di TikTok atau IG tuh ya, suka jualan langsung live. Pas live itu langsung jualan. Ini jilbabnya segini harganya. Jam 5 isi puput lagi. Gitu kan. Meragakan produknya, face-nya kelihatan kayak orang jualan lah pokoknya, tapi via online. Itu yang beli banyak banget. Pokoknya kita nggak boleh malu, itu aja. Kita kan kerja halal ya, jadi nggak usah malu-malu, pede aja. Mereka nggak kenal kita juga kok, udah nggak apa-apa, nggak usah mikirin pemikiran mereka. Ih, dia jerawatan loh, dia gini. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikir yang itu. Yang penting laku gitu, produk kita bicara aja. Memasarkan produk kita tuh kita perlu bicara, nggak hanya foto yang kita tunjukkan, tapi diri kitanya, penjualnya, seperti itu. Nih, aku mau tunjukin, udah nih ada yang jawab lagi, pertanyaan lagi nggak? Tadi bener, bagus-bagus banget pertanyaan, nggak kepikiran loh sama saya. Tanya aja yang sebanyak-banyaknya. Aku tuh di rumah loh, kerjaanku nganter jemput anak, terusnya masak, nyuci baju, segala macam, tapi aku dapat penghasilan dari YouTube, dari Instagram. Instagram tuh saya kan bisnisnya buka kelas arts ya. Nah, kelas art itu adanya hari Sabtu, tapi promonya dari Senin sampai
Jumat tuh saya promo terus di Instagram. Tapi kelasnya buka karena dia harus tatap muka ya, kalau gambar itu anak-anak, usia anak-anak. Nah, itu kelasnya bukanya hari Sabtu. Terus saya juga punya bisnis ini, Just Tip. Nah, kalian ada yang tahu Just Tip nggak? Jasa titip. Apa tuh, Pernah Bu? dengar nggak? Bisnis keren nih, Just Tip nih. Jasa titip. Nah, misalnya nih kan, saya tuh ibu rumah tangga nih sekarang kan. Waktu saya kalau udah nganter anak, sudah nyuci, masak, sudah selesai kan, lowong nih, ya kan? Jasa titip itu kalau misalnya kita lagi pergi kemana gitu, lagi ada barang diskon, ya biasanya diskon yang dicari ya. Kita foto-foto yang banyak, kita share ke WA group. Jadi saya tuh punya WA group namanya Just Tip Mama. Itu ada 100 sekian lah anggotanya. Jadi kita foto aja barang-barang yang kita anggap murah, ditambah fee kita, fee Just Tip kita berapa? Saat misalnya harganya baju 50.000, fee Just Tip kita 10.000, jadi kita jualnya 60.000 gitu. Kita langsung kasih foto, lalu di bawahnya tulis 60.000 ini barang diskon gitu aja. Misalnya ada mereknya dan itu bagus-bagus barangnya. Terus nanti orang-orang yang di grup itu aku mau. Nah, kalau misalnya mereka mau, tapi ini modalnya gede ya. Karena kita pakai uang kita sendiri dulu untuk beli. Aku mau gitu kan. Ya udah, kalau mereka mau kita beliin yang di toko itu. Sudah dibeliin, kita kasih dia bon, maksudnya transfer sekian ya, nanti sama ongkos kirim sekian, seperti itu. Itu Just Tip. Nah, kalau misalnya mau Just Tip tanpa modal, biar orang lain yang Just Tipin. Jadi kita naikin harga lebih mahal sih sebenarnya dari orang yang nge-Just Tip. Jadi orang yang nge-Just Tipin itu udah naikin 10.000, kita naikin 10.000 lagi. Jadi yang kita tangan keduanya istilahnya. Tapi kan yang di WA grup kita nggak tahu kalau itu kita tangan kedua ya. Nah, kita tetap nyantumin fee kita, tapi kita nggak kemana-mana, kita di rumah. Tinggal nungguin foto-foto yang dari Just Tip yang benar-benar dia lagi ada di toko. Jadi Just Tip itu nanti browsing aja. Just Tip itu apa ya? Jasa titip. Jadi kita tinggal nungguin foto yang mereka lagi di toko, yang lagi di toko itu ngasih fotonya ke saya kasih lagi fotonya ke grup Just Tip saya, kayak gitu. Nah, Just Tip itu kalau kalian punya link di luar negeri itu enak banget. Aku tuh punya link di luar negeri. Teman-teman yang tinggal di sana kebetulan ya, alhamdulillah ada ya. Jadi misalnya di Turki ada. Jadi kalau misalnya dia mau nge-Just Tip, dia bilang sama aku, "Ini aku mau nge-Just Tip nih." "Oh iya, oke." Gitu kan, foto-fotoin aja sama harganya berapa. Saya terima foto-fotonya di dia kan. Nanti saya ganti harganya, saya share lagi ke teman-teman yang di grup Just Tip saya, di grup WA Just Tip gitu. Jadi nanti mereka tinggal, oh mau ini itu segala macam. Nah, kalau misalnya kita nggak punya uangnya, langsung bayar, barangnya ada kayak gitu. Jadi kalau Just Tip itu susah-susah gampang ya, karena suka ada yang kabur, udah minta beli-beli gitu kan, tapi barangnya udah ada, udah kita beliin, udah datang, tapi dia nggak bayar. Itu ada yang kayak gitu. Nah, makanya kalau Just Tip itu kita harus minta DP atau pelunasannya dulu. Gitu baru barangnya dikirim kayak gitu. Jadi kita nggak kecolongan kayak gitu. Nah, jadi enak-enak Just Tip itu enak. Mulai banyak cari di IG juga banyak. Just Tip sepatu ada, yang luar negeri ada. Just Tip sepatu branded ya, biasanya kan banyak tuh sepatu branded yang diskon sampai cuman 200.000 atau apa, atau Just Tip mainan buat anak-anak. Itu kemarin saya tuh Just Tip bertiga ya, jadi kita tim ya. Kita jualan nggak mesti sendiri. Kita jualan tuh bertiga. Aku jualan bertiga. Nah, tiga-tiganya tuh ibu-ibu. Nah, ada satu ibu kemarin ke pameran mainan Toys Kingdom yang ada Senayan City. Nah, itu ngantrinya panjang sekali.
Tapi memang barangnya murah-murah, diskon diskon semua. Kayak gitu kita bisa kalau misal barangnya besar sekali, mainannya besar sekali, kita bisa taruh harga 20.000 sampai 15.000 fee kita karena kita capek sekali bawa mainan yang begitu banyak, ngantrinya udah lama, terusnya harus buru-buru, harus cepat. Nah, itu kayak gitu. Just tip kalau kita melakukan sendiri ya. Tapi kalau beda kalau misalnya kita nunggu just tip orang lain yang sudah di tempat, kita tinggal nunggu foto. Nah, itu lain lagi. Gitu. Itu just tip itu enak banget. Kayak gitu. Itu bisnis aku juga tuh. Salah satu yang itu sih sebenarnya iseng-iseng kalau itu. Kalau kita lagi bisa just tip ya just tip, kalau lagi nggak ada ya nggak ada. Kayak gitu. Jejaring pun harus ini ya, jejaring pun harus dikembangin ya. Jadi kita kalau misalnya mau luas dikenal orang banyak, diri kita ya, siapa kita, mau luas dikenal orang banyak, masuklah ke komunitas. Gitu. Saya itu awal mula ngejastip tuh karena saya masuk komunitas. Gitu. Jadi iseng-iseng aja ada WA grup, masuk Justip tuh apa ya, awal mula saya tuh nggak tahu Justip sama sekali gitu kan. Ternyata di komunitas itu Justiper semua. Mereka saling bantu, saling kasih info dan segala macam. Kita nggak sikut-sikutan untuk jualan, enggak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen jualan makanan atau apa, masuklah komunitas. Kamu semakin banyak kita komunitas, semakin banyak kita dikenal orang, semakin banyak juga produk kita dikenal orang gitu. Jadi jangan segan untuk belajar di komunitas. YouTube ya, saya punya YouTube juga udah menghasilkan ya, alhamdulillah. Itu pun saya masuk komunitas gitu. Jadi di komunitas itu saling support itu komunitasnya di Facebook ada. Nah, komunitas itu juga saling support gini-gini segala macam. YouTube itu susah-susah gampang dan ada triknya juga. Caranya sama kayak IG nih. Harus ada followers, foto yang bagus dan segala macam. Gitu. Nah, ini kalian jangan di dalam box aja. Keluarlah gitu ya. Bersosialisasilah. Cari ilmu-ilmu yang luas. Percaya diri. Kita kan memang nggak kenal ya. Sama anggota grupnya tuh nggak kenal. Tapi kita SKSD aja, hai salam kenal gitu ya, maaf ya anggota baru nih, maaf ya masih bingung, masih mau belajar kayak gitu. Insya Allah tuh teman-teman di situ pada baik-baik kok. Saya benar-benar just tip tuh benar-benar nggak kenal semuanya, sampai sekarang saya kenal secara belum dalam tatap muka ya, tapi secara online udah kayak teman sendiri yang akrab banget loh, yang just tip ini. Padahal kenalnya cuma di WA dan belum pernah ketemu. Sama tuh yang YouTube juga gitu. Saya masuk ke komunitas dan kenal beberapa orang dari luar negeri. Nah, itu SKSD aja gitu kan, minta bimbingan dong, ini pemula, segala macam. Dilalas sampai sekarang tuh temenan baik. Udah kayak teman lama gitu ya, padahal dulu nggak kenal sama sekali dan belum tatap muka karena mereka di luar negeri gitu. Kayak gitu. Jadi, nggak, nah masuk aja gitu kan ke komunitas ini. Tapi kalau misalnya komunitasnya itu toksik, nggak ada ilmunya atau apa, jangan gitu. Jadi kita memang masuk komunitas yang dibahas YouTube ya YouTube aja, jangan lewat yang lain, jangan bahas yang lain. Apalagi kalau mau pemilu nih, wah macam-macam yang dibahas, udah deh. Jadi lu keluar dari fokusnya. Nah itu jangan masuk yang komunitas gitu ya. Jadi komunitas yang benar-benar yang dia membahas tentang satu hal itu, kayak gitu. Gitu. Bergaullah yang banyak, mumpung masih muda, kayak gitu. Terus di IG pun bisa cari-cari apa ya, follow siapa, kayak gitu. Nanti aku kasih tahu ya, ada kayak dia suka kasih motivasi buat yang jualan online gitu. Aku suka lihat sih, kan aku juga belajar ya, followerku juga nggak banyak, cuman itu asli semua, reels gitu. Udah, ada lagi yang tanya? Silakan teman-teman. Halo. Tidak, Bu.
Tidak. Oke, mau lihat ya. Nih aku pengen kasih lihat sih ituan Mau aku. nanya. Iya, apa? Ih, ada Halo suara. Mbak Anis, Halo. Iya Bu, mau tanya? Silakan. kan saya punya ini kayak homemade gitu Bu sama ibu saya gitu. Nah tapi cara untuk menumbuhkan percaya dirinya gitu loh. Maksudnya barang kita tuh apa ya? Barang kita tuh udah layak jual gitu. Itu gimana ya Bu? Sama mungkin promosi di Instagramnya gitu. Karena kebanyakan kan kalau saya masih kayak teman-teman dekat gitu belum menjangkau ke banyak orang gitu Bu. Oh, jadi homemade ya, makanan ya? Bikin makanan buatan mama sama siapa tadi namanya? Bukan Bu, produknya bukan makanan. Oh, Kayak apa? ini apa tuh kayak kajut, kalau enggak kayak boneka gitu-gitu. Oh, yang kayak gitu. Jadi kayak boneka ya? Boneka aja? Atau handmade ya? Jahit gitu ya? Kayak tas kayak tas kajut gitu Bu, cuman belum dibikin kayak di online gitu sih. Kalau teman ada yang mau pesan baru dibuat gitu Bu. Oh, yang kayak gitu. Berarti beri order ya? Dibikin dulu, pesan, dibikin dulu, terus baru dikirim. Iya ya? Halo Mbak Anis. Apa Bu? Jadi Kurang dibikin dulu ya? Dibikin dulu, jadi pre-order ya? Pesan, dibikin dulu, terus baru kirim gitu ya? iya Bu. Iya, itu sama aja sih caranya. Eh, unggah ya foto-foto yang barang-barangnya sudah jadi. Jadi sebelum dikirim, foto dulu produknya, baru dikemas terus dikirim. Jadi kita punya portofolio. Jadi portofolio itu produk apa aja sih yang kita sudah bikin dan kita sudah jual dan orang lain suka. Portofolio kan mungkin kalau boneka itu kan bisa custom ya, bisa beda-beda. Iya nggak sih? Bonekanya boneka custom bukan? Atau boneka apa? Iya Bu, custom juga Bu. Iya, iya. Sayang-sayang kalau misalnya kalau sudah dikirim kita nggak punya fotonya. Kalau bisa foto-fotoin boneka-bonekanya, lalu masukin di Instagram sebelum dikirim ya, kayak gitu. Karena terus kasih info di sini, ini boneka custom, pengerjaannya berapa hari, jangan pesennya jangan dadakan, kayak gitu. Ini nggak ready, kayak gitu, nggak apa-apa. Ditaruh aja di bio di IG-nya. Itu apalagi kalau misalnya udah ada pembeli teman-teman ya, seperti yang saya bilang. Kalau udah ada pembeli dari teman-teman atau saudara sendiri, boleh tuh temennya pegang bonekanya, kamu difoto, kirim ke kamu. Terus nanti bilang ini apa namanya salah satu dari pembelinya atau testimoni dari pembelinya, di screenshot aja percakapan WA-nya kalau misalnya dia udah terima dan dia bahagia dengan produknya. Screenshot taruh di itu. Nanti orang trust dengan IG kalian gitu. Yang penting ada barang keluar, kalian foto, portofolionya apa aja, maksudnya bonekanya tuh apa aja yang bisa dibikin, atau nggak lebih menarik, bisa terima boneka karakter untuk hadiah wisuda atau hadiah ulang tahun, kayak gitu-gitu, ditampilkan itu semuanya. Gitu. Ini contoh bonekanya ya, terbuat dari bahan ini, bagus, lembut, halus, segala macam semua diceritain. Ukuran bonekanya, segala macam bentuk apa tidak bulunya tidak lepas atau tidak menimbulkan alergi, itu
kita juga harus survei ya, kita sendiri sebelum menjual barang, kita harus tahu kualitas bahan yang kita jual gitu. Takutnya nih ya bonekanya bulunya rontok apa itu jadi bersin-bersin atau enggak gitu, atau menyimpan debu di dalam boneka tersebut. Nah, kita juga harus pilih bahan yang sesuai untuk boneka tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti hal-hal tersebut ditulis di IG. Iya. Ini bahan bagus loh. Ada orang tadi. Bonekanya berkualitas bahannya. Seperti itu. Dan jenis bahannya apa namanya halus, bikin gatel atau apalah kayak gitu-gitulah ya. Dicantumin semuanya pokoknya biar orang percaya dengan barang yang kita jual. IG itu hanya wadah. Mobil. Bisa, Pak. Oh. Dari Google sininya. Iya, IG itu hanya wadah, tapi kita yang menciptakan kepercayaan, kita menciptakan trust pada orang lain yang lihat, ya. Jadi tulis hal-hal positif dari produk kita, kualitas produknya, terusnya manfaat produknya. Mungkin orang itu akan bahagia kan. Orang yang ulang tahun dapat boneka ini akan bahagia loh, kayak gitu-gitu. Itu bentuk promosi juga. Kita harus kreatif bukan hanya dalam produknya ya, kreatif juga harus dalam bentuk marketingnya, apa tulisan. Sebelumnya Mas. Ridwan matiin dulu speakernya, mic-nya matiin Ridwan. Mas Ridwan, mic-nya dimatikan, Mas. Ya, oke. Nah, IG itu hanya wadah. Gimana produk kita bisa keluar dari daerah kita. Apa isinya? Nah, isinya itu yang bikin kita bisa keluar itu. Bisa diminati di apa namanya? Tidak hanya di tempat tinggal kita aja. Nah, isi itu penting. Gitu. Dan fokus ya yang dijual boneka ya boneka aja. Gitu. Pokoknya di barang lagi di packing tuh di videoin juga boleh. Kan ada tuh saya pernah lihat ya. Orang lagi making aja mau dikirim itu di videoin loh. Gitu. Sambil dia bicara gitu kan. Alhamdulillah ini mau dikirim. Yeay tunggu ya. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu kecil-kecil gitu harus difoto atau dibikin video. Nah, biar kita punya bahan setiap kali tiap hari posting status. Kayak gitu. Apa aja bisa kok di-posting dengan satu produk itu kita bisa apa namanya? Kreasiin. Apa namanya? Apa yang kita mau post gitu. Ya. Kalau misalnya boleh, kalau mau di-follow, kita kan mau followers yang reels ya, kita saling follow aja, boleh nggak? Nih, ditulis di chat, IG kalian apa, nanti aku follow, nanti bisa follow back, gitu. Mau nggak? Kan, jadi kita dapat followers kan? Ini IG aku yang lagi kemarin dilihat di chat ya, itu IG aku ya. Kalian kalau mau aku follow boleh ditulis di chat ya IG-nya apa. Biar nambah kan followersnya lumayan. Kalian semua yang ada di sini juga boleh loh saling follow. Kayak gitu. Apa namanya? Manfaatkan kesempatan. Kayak anak saya waktu Zoom kan, manfaatkan kesempatan. Begitu break time dia teriak-teriak, ayo dong apa namanya subscribe YouTube aku, dia tulis di chat ini YouTube aku kayak gitu-gitu. Dia memanfaatkan kesempatan itu kayak gitu. Nih ini IG saya ya, kalau mau di follow boleh. Kalau mau saya follow cantumin IG-nya di chat ya, nanti saya follow back.
Atau enggak nanti kalau itu juga saya lihat kok siapa yang follow, nanti saya follow back. Kayak gitu kan bisa nambah kan followernya. Coba ada yang mau nanya lagi nggak? Sambil saya follow-follow deh. Ada pertanyaan teman-teman? Nanti masih ada waktu buat saya nanti kasih lihat IG saya. Zaki ya. Zaki. Ziki. Ziki. Bisa mau nanya, Ya. kan kalau upload setiap hari itu ulang-ulang uploadannya atau kita produk baru apalagi gimana gitu? Oh, Ziki itu Gunadarma ya. Aku dulu Gunadarma loh S1-nya. Jangan dong, harus yang baru. Kecuali ya udah lewat seminggu atau 2 minggu, ya kita repost aja lagi yang yang dulu boleh gitu. Boleh jangan, tapi misalnya dalam sebulan kamu siapkan setengahnya lah 15 foto, nanti tengah bulan kamu balik lagi ke urutan nomor 1, nggak apa-apa. Gitu, kayak iklan di TV kan? Setiap kali kita lihat iklan di TV, itu jadi kalau berkali-kali lihat, rasanya jadi kepengen beli. Ya enggak? Jadi ini luncur lagi. Jadi di otak kita tuh udah ketanam gitu loh. Jadi kepikiran terus kayak gitu. Jadi statusnya di update tiap hari beda-beda. Cuman kalau misalnya 30 hari ya 15 foto dulu untuk sementara boleh. Gitu nanti balik lagi ke nomor 1 di hari ke-16 sampai 30 gitu. Tapi bulan depannya harus sudah ada foto baru lagi. Cuman untuk foto atau video atau feed itu mudah kok, bisa cari referensi di IG gitu. Cara promosinya kayak gimana atau apa, saya juga belajar banyak di IG loh. Gitu. Jadi hal-hal receh tuh ya, tapi hal-hal receh yang positif ya, tapi pastinya itu bisa kita jadiin status loh. Kita lagi jalan kaki nih, kaki kita aja yang di videoin gitu kan. Tulis aja status jalan menuju kesuksesan. Kayak gitu-gitu kan bisa jadi status kan. Doain ya, ini jalanku menuju kesuksesan. Padahal kita lagi videoin kaki kita aja lagi jalan. Nggak mesti produk kita kan? Boleh. Kayak gitu. Kita foto apalagi yang awan, sky. Terus tapi ada quote-quote yang kita bikin sendiri, kreat kita sendiri gitu kan. Selamat pagi atau pantun gitu kan. Selamat pagi gitu. Nggak enak nih kalau belum belanja hari ini kayak gitu kan. Itu juga bisa masuk status kita gitu kan. Kalau misalnya belum belanja, lihat-lihat dong IG aku kayak gitu, bisa lah kayak gitu tuh bisa kita create sendiri. Kayak hal-hal kreatif yang lucu-lucu, nggak mesti barang kita juga bisa ya itu foto awan, terus nih selamat pagi, kita bertegur sapa kayak gitu, hai salam kenal dong gitu kan. Aku ini produkku ini gitu, bisa apa aja gitu. Semakin kita banyak referensi, semakin kita malah pusing nih mau posting yang mana dulu nih. Saking banyak yang udah di kepala yang udah kita bikin. Kayak gitu, jadi nggak usah pusing. Hal kecil di depan mata kita itu bisa diposting. Kan saya udah bilang tadi contohnya 2 kan. Sepatu kita lagi melangkah, kita videoin, kita bisa bikin caption sendiri. Bismillah, doain ya langkahku menuju sukses gitu. Kita foto awan, bisa menegur sapa selamat pagi gitu kan. Kayaknya nggak enak nih kalau udah gajian belum jajan kayak gitu. Atau belum check out belanjaan gitu. Mampir dong di lapak aku kayak gitu. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa buat promosi. Kayak gitu, nggak hanya produk aja. Gitu misalnya produk kita udah dari atas bawah samping kiri kanan udah difoto gitu ya, bosen gitu. Angle mana lagi nih kayak gitu. Nah, foto-foto yang lain yang random itu juga bisa, atau enggak mau
kasih pesan-pesan quotes atau semangat, pejuang berlian nih, doain ya, kayak gitu ya. Bisa, boleh, kayak gitu. Jadi posting setiap hari gitu. Apa aja yang hal-hal kecil dari hal-hal yang receh, nggak usah pusing-pusing. Kayak gitu. Ada lagi? Ini kok nggak ada yang mau di-follow sama aku ya? Baru Ziki nih. Ziki juga fotonya cuma dikit nih. Narsis, Bu. Tapi bagus ya. Ini fotonya kamu berprestasi nih ya di Gunadarma ya. Nah ini nih bagus nih reelsnya. Aku juga dulu S1-nya Gunadarma loh. Di mana, Bu? Manajemen Gunadarma. Depok. Oh, Depok. Iya sama nih. Manajemen ekonomi. Iya betul. S1-nya. Lalu karena memang passion-nya ada di kreatif, S2-nya ngambil kreatif. Dulu itu menggambar tuh kayak hobi ya. Jadi kayak udahlah hobi aja gitu ya. Saya kuliah ekonomi aja, manajemen, saya jadi pegawai dan segala macam gitu ya. Ternyata jadi pegawai nggak cocok. Akhirnya saya pas lagi lulus kuliah itu jadi ada ngajar juga. Jadi ini saung ini udah lama dari saya kuliah. Saya ngajar gambar. Kayak tapi belum ada IG kan dulu. Jadi dari mulut ke mulut aja kayak gitu. Terus ya udah begitu ada IG ya jadi promosi di situ. Nah, dilanjutin saya kuliah yang benar-benar passion saya di kreatif. Masuk juga sih ekonomi ke kreatif karena kita kan juga harus manajemen keuangannya ya, manajemen ekonominya ya kalau mau berbisnis ya. Nah, ekonomi dan kreatif itu berkaitan. Jadi jangan ngeluarin modal jor-joran, ngeluarin modal jor-joran tapi nggak dihitung. Nah, itu ekonominya, faktor ekonominya, manajemennya harus iniin, ditanganin juga, jangan keluar sekian banyak tapi tidak diperhitungkan gitu. Dari segi kreatifnya iya, dari segi manajemennya dalam bisnis juga iya. Gitu. Jadi alhamdulillah lah saya manajemen ekonomi plus kreatif. Jadi kreatif bisnis jatuhnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Nanti aku buka IG aku nih. Coba aku sambil itu ya. Sambil follow-follow nanti hilang nih kalau udah times up. Nanti kita kirimin Bu Dani. Oke, iya ya nanti saya Semuanya lah. semuanya Kita kirimin. kirimin ya IG-nya ya. Nanti saya fallback, saya follow. Nanti fallback juga aku ya. Kan aku juga nyari followers. Kita saling support ya. Kalau misalnya misalnya mau nge-tag aku ada hubungannya dengan jualan atau apa, boleh nanti aku repost. Nggak apa-apa. Gitu mention aja aku. Gitu. Boleh nanti aku repost aja. Gitu. Nih, bentar ya. Stop share screen ya, udah ya. Bisa sih nanti kalau mau ada yang ditanyain. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih lihat IG aku. Oh iya ya, masih share screen tapi yang IG ya. Sebentar. Mana share screen-nya lagi? Gimana sih tadi kok bisa share screen? Aku gimana caranya? Sebentar. Oh, tutup ini dulu. Oh. Waalaikumsalam. Ini, nih share screen. Oke, sekarang IG aku. Nanti aku kasih tahu IG-ku yang satunya lagi. Duluan, kalau Telkom itu IndiHome.
Iya. Oke, ini IG aku ya. Oh, Ini followersnya real. Masih sedikit, tapi nggak apa-apa. Ya, kok hilang? oke. Udah kelihatan belum? Kok Belum. hilang? Udah aku share screen. Tapi ini hilang Instagramnya. Kenapa nih? Belum login itu Bu Instagram. Ntar dulu, tadi udah aku login. Hilang kali dia. Mana sih? Tadi sudah disiapin. Kok lama jadinya? Harusnya bisa loh. Kemarin pernah bisa. Yeay, alhamdulillah. Nah, ini aku lagi fokus, sekarang lagi fokus yang ini ya. Karena nah, ini profil diri di pin aja. Ini yang aku pin. Ini ada profil aku. Tuh, memang dari kecil aku suka gambar dan prestasi. Nah, ini sekarang memang bakatnya turun ke anak aku. Kayak gitu. Ini murid-murid aku yang pegang piala. Dia menang juara lomba gambar. Jadi biar orang yang lihat trust. Wah, ini bener bisa ngajarin anak-anak nih gambar nih biar bisa anak-anaknya bisa jadi juara. Kayak gitu. Ini menimbulkan trust ya. Dan profil pribadi pun orang jadi percaya juga karena memang dia memang bisa menggambar karena dari kecil sudah menggambar dan segala macam. Jadi kita sebagai pribadi yang jual jasa, ini jasa ya. Kita jual jasa, bukan jasa itu ya, jasa, jual jasa ini kita harus kasih tahu diri kita tuh siapa sebenarnya. Jadi orang trust, percaya. Oh, ini bisa sebenarnya. Ini bikin anak saya jadi juara gambar gitu. Nah, masukin apa aja? Portofolio. Nah, ini ada portofolio nih. Ini ada. Memang suami saya juga desain grafis ya, bisa seni juga. Nih aku taruh sini. Jadi kita menceritakan kita adalah keluarga seni. Memang ini logonya beliau yang bikin. Gitu. Nih logo yang ini. Gitu. Ini foto anak saya ya. Nah, ini juga buat portofolio. Saya bisa gambar. Dan anak saya juga. Jadi kayak orang trustnya aja bisa jadi ini. Berarti saya bisalah masukin anak saya ke sini. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini aktivitas yang pas lagi di saung, lagi belajar, gambar juga harus diiniin, ditampilkan. Kayak gini. Ini karena memang anak saya banyak aktivitas kreatif dan saya itu buka kelas kreatif, ya anak saya lagi bikin sesuatu berhubungan dengan kreatif ya masukin aja gitu. Jadi orang trust, percaya, oh anaknya aja diajarin ini itu dan segala macam kreatif ya kayak gitu. Kayak gitu. Ini anak saya bikin custom buku buat guru-gurunya. Kayak gitu nih, ada buku dicetak, gambarnya dicetak di buku gitu. Nah, ini juga promosi nih, Saung Children Arts udah open lagi tanggal 16 Juli. Jadi selama pandemi saya memang tutup, nggak bikin, nggak ada kelas. Zoom pun nggak ada. Jadi memang tutup total karena sistem saya mengajar tidak bisa lewat Zoom. Memang harus face to face gitu. Ini profil saya, ya yang seru-seru lah ditampilkan, boleh nggak apa-apa. Ini murid saya, ini hasil desain saya karena saya desain grafis. Saya bikin hampers buat guru-gurunya anak sekolah kan, kayak gitu.
nggak apa-apa ditampilkan saja, tapi jadi orang tahu, oh ini ownernya tuh seperti ini ya, kayak gitu. Ini karena saya nggak ada akunnya nggak saya belah jadi dua ya, karena yang di awal saya bilang kalau mau bisnis bisa 2 akun, yang satu khusus bisnis, yang satu khusus pribadi. Tapi kalau saya jadi satukan yang pribadi dan bisnis karena biar orang trust, biar orang lihat oh ini ya ownernya seperti ini, oh bisnisnya ini. Jadi dalam satu frame dia udah lihat siapa saya dan apa yang saya kerjakan gitu. Tapi kadang ada orang yang nggak mau, pribadi ya pribadi, bisnis ya bisnis, seperti itu. Kayak gitu. Ini testimoni nih, ada nih anak saya suruh jualan apa namanya karyanya. Kemarin kan zamannya COVID perlu masker atau tas belanja karena sudah tidak ada plastik segala macam. Nih gambaran anak saya cetak di tas belanja sama di masker. Nih ada testimoni. Nah, testimoni kan trust orang untuk berbelanja di ini kita, di IG kita atau produk kita ya. Ini ada testimoni nih, saya minta memang. Sama ini kebetulan memang teman. Jadi kalau temen yang beli, minta aja testimoninya. Gitu. Kayak gitu. Hal-hal yang positif dimasukin di IG. Hal-hal positif. Ini unboxing aja saya foto. Padahal jualanan saya sendiri nih. Jualan anak saya sih maksudnya. Nih, unboxing 2 ini. Gitu di foto. Kayak gitu. Ini kepentingan YouTube anak saya nih yang di bawah ini kok nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa scroll lagi. Error nih. Ini YouTube saya juga, anak saya up di sini. Gitu, lagi wawancara sama produser film. Nah, ini juga nih komunitas, apa ya, jejaring. Terus berhubungan baik, selalu komunikasi dan segala macam. Ini produser film ini teman S2 saya kebetulan. Nah, jadi pas lagi dia launching film, saya minta, ini anak saya ada YouTube, boleh nggak wawancara sebentar, kayak gitu. Itu senang deh kalau punya teman-teman dan jejaring gitu. Kita bisa minta tolong mereka itu give lah ya buat kita gitu. Jadi nggak usah perlu cari artis yang lain atau apa gitu. Jadi teman-teman sekitar kita aja. Kayak gitu. Hal-hal seperti ini nih, saya lagi jalan-jalan, saya videoin aja bayangan, tapi ada apa, kayak gitu, ada tulisan apa, kayak gitu. Ini anak saya juga nih lagi jualan, prosesnya dibikin, dia gunting sendiri, dia tempel-tempel di packagingnya sendiri, segala macam. Itu bisa jadi status, bisa jadi isi IG. Ini temennya nih pakai sling bag hasil karyanya dia. Hasil kayak anak saya, minta fotonya. Yang seperti itu, hal-hal simpel sebenarnya. Nggak usah pusing-pusing jauh-jauh kemana-mana. Gitu. Ini produk tas, hasil karya murid saya. Jadi gambarnya dia kita cetak jadi tas dan kita jual. Jadi ada sesuatu. Kalau kita belajar sesuatu, kita harus mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Iya, jadi jangan, aku suka gambar. Hanya bicara suka gambar. Tapi kita apa yang kita dapat gitu. Kalau misalnya kita suka gambar, berarti apa goalnya? Menang juara lomba kah? Atau kita punya karya bikin buku cerita kah? Atau kita punya karya apalah gitu. Itu baru suka gambar. Tapi kalau cuma hanya di mulut suka gambar, nggak dapat apa-apa, ya percuma aja suka. Gitu. Kalau menyukai sesuatu kita harus ada target dan goalnya. Kayak gitu. Gitu. Ini yang Sound Children Art yang udah lama. Sini ada YouTube-nya juga. Nah, YouTube-nya ini berkaitan dengan saya ngajar. Gitu. Nah, ada lagi nih. Namanya IG-nya ini bentar.
namanya IG-nya ini bisnis saya tapi udah belum jalan lagi. Bentar, saya cari. Ini karena sosial media, dia bisa sampai ke luar negeri nih, yang ini. Yang mana? Sebentar nih, saya lagi searching, tapi kok belum bisa. Kenapa ini? Nah, ini logonya saya bikin sendiri ya, jadi kita punya watermark. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya produk, tadi ada yang boneka handmade, nah coba dibikin logonya apa. Nih, Mommy Pregnancy Shirt. Nah, ini jualannya fokus ya, satu produk. Yang tadi jasa, yang ini saya jualan barang. Kalau jualan barang itu ada ininya juga sih, targetnya siapa? Kok not post yet? Oh, belum. Targetnya siapa? Target penjualan kita kan ada A, B, C, D. Nah, kita putuskan dulu. Kita mau jualan ke targetnya apa? B sama A itu target menengah ke atas. Ya, C sama D menengah ke bawah. Nah, itu harganya juga disesuaikan dengan target kita. Kalau saya mau bikin, kalau saya ini yang mau Mi Pregnancy Shirt, ini target saya B+. B ke A. Jadi harga kaosnya mahal. Ini desain sendiri. Produksi kaosnya juga apa namanya, limited, dan kaosnya nggak sembarangan. Ada cutting yang sesuai dengan bentuk ibu hamil ya. Ini targetnya ibu-ibu hamil. Gitu. Jadi fokus ya, targetnya hanya untuk ibu hamil. Ibu hamilnya pun dikerucutin lagi. Ibu hamil yang kalangan B ke A, karena ini kaosnya mahal. Saya kasih harganya mahal. Gitu. Nah, kan seneng deh nih. Ini sampai Amerika dia. Dijual sampai Amerika dan orang di luar Jakarta pun banyak yang beli. Nih, semua yang beli saya foto. Saya minta foto tes orang-orang yang sudah beli. Ini saya lagi stop ya, karena bukan karena penjualannya. Ini karena SDM-nya. Saya belum cocok sama orang yang bikinnya, produksinya. Nggak sesuai dengan harapan, jadi saya stop dulu. Kayak gitu. Mereka bangga sekali dengan produk saya. Saya nggak kenal loh sama mereka itu. Tapi saya kayak, boleh nggak minta fotonya? Boleh nggak nanti saya izin ditaruh di IG ya? Kayak gitu-gitu. Nih, dulu tuh zamannya BB ya, atau apa sih nih kayak gini. Bahannya enak juga, adem dipakai. Nah, testimoni kayak gini kita perlu banget. Kayak gitu. Kita posting aja, kita publish. Seperti itu. Nih, ada yang couple juga. Nah, saya sempat masuk majalah juga dengan ini. Kan dulu nih zamannya belum ada Android ya, ini BB malahan. IG juga belum ada. Ini saya pakai Twitter sama Facebook. Kayak gitu. Tuh, semuanya dimasukin aja. Lucu. Nih ada lucu, makasih ya. Kayak gitu nih. Nih saya ikut, waktu anak saya masih kecil nih ikut pameran juga. Karena orang kalau produk baju itu pengennya megang ya. Ya udah deh ikut apa namanya, pameran aja gitu biar orang pegang. Biasanya kalau dalam bentuk baju tuh mereka trust-nya, percayanya kalau dipegang. Jadi ikutlah kayak gitu-gitu nih, foto testimoni semua yang saya minta. Sempat waktu itu masuk ada artis yang beli waktu pameran. Seneng banget, kan dia juga punya anak ya. Dia lagi hamil. Atau apa ya? Atau buat kado gitu, dia lupa deh. Nih, saya masukin semuanya. Nah, ini ada nah ini endorse. Ya, saya buka di sini, ini endorse. Waktu itu kita bisa endorse ke artis, boleh. Tapi jangan bayar. Cari artis yang dia mau
pakai produk kita, tapi kita nggak kena fee, tapi nggak tahu ya sekarang gimana ya. Biasa kan kalau endorse itu kita harus bayar berapa juta ke dia, terus kita harus kasih produknya dia berapa banyak gitu. Produk kita ke dia berapa banyak gitu kan ada term and condition-nya kalau endorse gitu loh. Tapi ini aku alhamdulillah nih dapat istrinya Indra Bekti sama Nirima Zubir, aku endorse dia, dia nggak mengenakan biaya apapun ke aku gitu kan. Jadi kayak aku dapat alamatnya, aku kirim bajunya itu saya nggak bilang endorse, saya bilangnya gift. Karena selamat ya, lagi hamil atau apa, your pregnancy atau apa gitu kan. Kalau dia suka pasti dia pakai. Saya pantau terus IG-nya, ternyata dia suka dan dia posting di IG, bukan IG yang Twitter. Ini Twitter waktu itu. Dia posting ternyata suka. Jadi sebenarnya itu kemarin gambling juga ya. Kalau dia nggak suka pasti nggak dipakai. Kalau dia suka pasti dipakai karena saya bukan ngasih endorse, jadi kayak ngasih gift aja, kado, hadiah pregnancy-nya mereka. Ternyata dipakai, alhamdulillah. Jadi saya dapat ini 2 nih awal mulanya itu. Nah gitu. Nih, jadi masukin aja, ini juga dipakai buat majalah, kostum di majalah kayak gitu. Ini udah sampai luar negeri juga, alhamdulillah. Ini Indah Kalalo waktu itu lagi hamil. Dia saya kasih juga waktu itu, tapi dia balasnya dengan ini nggak pakai foto. Seperti itu ini lumayan nih. Ini sih di IG-nya baru, tapi udah lamanya di Twitter sama di Facebook kalau yang Momi. Ini semua desainnya bikin sendiri, logonya bikin sendiri, terusnya kita kasih keterangan bahan ini. Jadi ini kaos ini nggak hanya kaos biasa ya. Kalau ibu hamil tuh kita harus survei juga kan. Ibu hamil itu mudah gerah atau mudah gatal badannya. Jadi kita harus pakai bahan kaos yang nyaman, yang lembut segala macam seperti itu. Jadi kita nggak asal beli bahan gitu, nggak asal jahitin gitu, kayak gitu. Jadi memang itu kualitasnya kita gimana, kayak gitu. Produk kita gimana harus dikasih tahu. Nyaman nggak, kita juga harus cari tahu nih audiens kita tuh siapa gitu. Kalau misalnya audiens kita bayi gitu, berarti baju-bajunya tidak berkancing, takutnya digigit-gigit ketelan, yang kayak gitu tuh harus diperhatikan. Jadi audiens kita siapa, kayak gitu. Pembeli kita siapa, sasaran kita tuh siapa, kayak gitu. Jadi kita harus survei juga, survei pasar gitu. Itu kalau misalnya kita bikin ya, produksi sendiri. Tapi kalau misalnya kita jualan baju yang udah jadi, misalnya kita beli di Tanah Abang terus kita jual lagi, nah itu lain lagi pasarnya. Itu produk massal namanya. Kalau ini produk limited yang saya bikin, kalau produk massal itu kita bersaingnya di harga. Gitu. Jadi kita di IG ya foto juga, harga juga. Seperti itu kalau produknya massal. Kayak gitu, dan membangun trust, kepercayaan itu juga perlu. Gitu. Terus nih. Saya kemarin tuh nge-save tadi sih barusan itu kemarin gitu lupa. Saya follow orang. Bentar. Dia itu yang saya save macam-macam ya. Bentar, jadi kelihatan semua. Oh, ini dia nih orangnya nih. Mana nih bukanya? Ini ya ini. Gimana cara bikin konten viral? Nah, kan kepingin ya konten kita viral ya, mau di IG, mau di mana-mana. Nah, ini follow aja, ini tempat kita belajar juga loh, orang ini nih.
Mana nih? Oh, ini di sini ya. Oh, dia nggak jalan. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Bu Prima. Oh, nggak ada suaranya. Iya. Oh, harus share suara ya? Gimana, Mas? Share suara kayak gimana? Nih. Oh, share suara. Kok stop share? Gimana? Oh, nih share komputer sound sebentar. Nih, bentar, saya ulang. Ini ada. Belum share. Aku mau tanya, Ya, kamu kan sering bikin konten di YouTube, konten viral di YouTube atau di Instagram. Nah, Udah menurutmu kedengeran konten belum? yang bagus tuh kayak gimana sih? Ya. lah menurutmu konten yang bagus gimana? Yang menghibur, yang lucu. Yang menghibur, yang lucu ya. Jadi gini, bener, konten bagus itu menghibur, lucu itu bener. Tapi bisa nggak ada nggak konten yang sedih, konten yang serius, tapi viral? Udah. Ada ya? Udah main. Banyak yang bagus, banyak ya. Jadi gini, bagus itu relevan. Yang pertama, kalau kamu bikin konten bagus, konten viral, kamu harus tahu dulu siapa audiens kamu. Kalau kamu udah tahu audiensnya siapa, berikan yang relevan dengan mereka. Kuncinya satu, biar konten kamu bagus dan viral. Relevan, karena kebutuhan tiap orang beda kan. Kamu berikan nih konten yang relevan ke mereka. Kalau mereka udah relevan, mereka bakal like, comment, share, repost, dan lain-lain. Dan begitu otomatis secara algoritma, kalau banyak reaksi di sana, algoritma sosial media akan menganggap kontenmu itu menarik. Jadi menarik itu adalah relevan, tergantung siapa audiens kamu. Audiens kamu relate, relevan, mereka action, konten kamu naik. Gitu. Mantap. Thank you. Nah, ya kan? Kok aku mau tanya, Ya, kamu kan sering bikin konten di YouTube, konten viral di YouTube atau di Instagram. Nah, menurutmu konten yang bagus tuh kayak gimana sih? lah menurutmu konten yang bagus gimana? Yang menghibur, yang lucu. Yang menghibur, yang lucu ya. Jadi gini, bener, konten bagus itu menghibur, lucu itu bener. Tapi bisa nggak ada nggak konten yang... Nah, ini ada Raffi Ahmad nih. Oh, ini dari artis nih. Saya sih suka lihat-lihat gini aja buat referensi ya. Nah, intinya relevan. Targetnya siapa yang mau kita, misalnya kalau misalnya target kita baju anak-anak atau boneka, ya berarti target kita ibu-ibu dan... Bayangin digital, kita bikin vlog itu yang cuma bisa pakai kamera handphone, atau cuma pakai kamera yang jauh lebih sederhana. Setelah itu juga mungkin shotnya nggak sebanyak sinetron, tapi kembali lagi ini kan konteksnya ke konten yang lebih sederhana, tetapi memang digital itu seperti itu. Jadi anywhere, everywhere kita bisa ngepost di mana aja, tapi tergantung kembali lagi ke kontennya. Bayangin aja dengan digital yang sekarang itu, sekarang semuanya udah nggak ada, jarang banget artis yang nggak punya digital ataupun YouTube-nya atau Instagram-nya. Betul. Dan itu juga bisa mendapatkan penghasilan untuk mereka yang tadinya mereka penghasilannya mungkin teman-teman para artis yang bekerja seni hanya syuting film ataupun syuting sinetron, tapi dengan digital dia punya Instagram atau punya YouTube, punya TikTok, kadang bisa mereka punya tambahan untuk ini. Nah, jadi pakai kamera handphone sederhana ya kata Raffi ya, udah bisa di mana aja kita bikin konten.
Nah, artis-artis pun sekarang begitu juga, gitu. Jadi kita banyak referensi sih dari memotivasi kita juga dari IG kita lihat pakar-pakar atau orang-orang yang memotivasi kita gitu. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Teman-teman sudah puas? Sudah paham? Mas Diki atau yang lainnya, monggo. Yang kata Raffi Ahmad kan, Ya Bu. bilang di mana aja pakai handphone sederhana atau kamera handphone sederhana bisa kita post apa aja, gitu. Apa? Ada yang ditanyain? Ada yang mau ditanya? Halo teman-teman. Tidak Ya. Bu. Oh, sudah. Gimana? Habis dari sini apa yang mau dilakukan? Ayo. Nyari Harus produk Bu. iya. Kalau mau nyari produk, jelaskan di statusmu, kan? Bismillah nih, awal mulaku cari produk, gitu. Foto apa, sembarang aja di foto. Daun, bunga, atau apalah kamu foto. Pokoknya update status. Gitu. Nanti kan orang banyak kepo, kamu mau ngapain? Kamu mau jualan apa? Produk apa? Kayak gitu. Kita tuh yang nawarin, jual, atau nggak banyak yang nawarin, jualin produk aku aja deh, atau apa gitu. Gitu. Kalau misalnya memang awal mulanya baru mau cari produk ya, yang penting update status ya, karena banyak teman-teman kita yang kepo. Gitu. Kalau nyari produk juga kita harus pikirin ya, produk kita mau dijual ke siapa. Nah, itu harus relevan. Target kita siapa. Gitu. Jadi mengkerucutkan, kalau perempuan ya perempuan, baju perempuan ya baju perempuan. Kayak gitu. Banyak sih contoh-contoh yang di IG sih, udah banyak orang yang suka update status jualan kan, banyak kan. Yang kayak ini nih, yang lagi viral nih. Si Takjil, tahu nggak yang jualan horden? 10 gelombang Oh, iya. Nah, iya, dia udah punya ini sendiri, quote sendiri, itu udah punya inian lagu sendiri malahannya kan. Dia padahal jual horden. Tapi berani, dia pede, dia unik kayak itu. Nah, itu yang kita perlukan sama kita, tapi nggak mesti harus begitu ya. Jadi dirinya sendiri aja gitu. Dia tuh juga masarin lewat TikTok loh. Dia tuh sebenarnya pernah cerita. Dia ibu-ibu gaptek gitu. Terus dia browsing, dia merasa kayaknya kalau lewat TikTok itu penghasilannya bisa harian deh katanya gitu kan. Terus dia minta anaknya untuk bikinin TikTok. Katanya awal mula dia live TikTok ya. Itu dia dapat saweran, istilahnya saweran. Itu sehari 200.000 gitu. Ini per hari loh. Sekarang dia cerita sehari bisa 3 jutaan ke atas kalau setiap dia live. Kayak gitu. Memang awalnya berusaha ya, kalau udah terkenal emang viral memang lain lagi ceritanya, tapi kan kita lihat dia susahnya dulu gimana gitu. Kita nggak bisa lihat orang lain sukses kayak Raffi Ahmad, enak ya sekarang gini-gini, tapi kita kan nggak tahu dia dulu susahnya gimana gitu. Makanya nih kita lagi nyari produk, oke nggak apa-apa, nih kita lagi memupuk gitu, nanti insya Allah ke depannya kita bisa kayak Raffi Ahmad, amin, kayak gitu, sukses. Gitu. Nanti seperjalanan kita belajar gitu, belajar berbisnis sih sebenarnya, nggak bisa teori aja. Kita kenal orang banyak, kita kenal yang namanya ditipu gimana, wah macam-macam sih itu. Tapi nanti sembari
sejalannya aja, gimana kita dapat orderan banyak itu nyenengin banget kayak gitu tuh. Nanti perjalanan bisnis kita kan seperti itu dan kita harus siap kayak gitu. Gak enaknya aja kita ngelihat emang di IG orang-orang enak sih ya, tapi kan kita nggak lihat juga enggak enaknya gitu. Awal mula merintis memang susah gitu. Tapi semangat aja, tiap hari posting aja, tiap hari berdoa, Allah yang maha membolak-balikan hati gitu. Percaya aja sih kalau misalnya ada usaha pasti ada hasil sih, kalau saya ini pasti begitu. Gitu. Oh, tuh untuk bisnis yang kaos Momi ya, kaos hamil, itu saya ke pasar-pasar loh. Saya masuk pasar, cari bahan, cari penjahit. Wah, emang susah banget. Tapi kalau misalnya begitu dengar ada pembeli, aduh rasa susahnya tuh hilang, rasa susahnya tuh, rasa capeknya tuh runtuh gitu loh. Nggak berasa capek jadinya. Padahal kalau misalnya dibayangin dulu tuh ke pasar-pasar nyari bahan dan segala macam, ya ampun emang susah negosiasi sama orang kayak gitu. Luar biasa yang bikin kaos ya. Saya kan nggak beli jadi kaos. Jadi saya butuh penjahit, saya butuh sablon, saya butuh kain. Kainnya juga nggak kain sembarangan kayak gitu. Benar-benar terjun langsung ke produksi kayak gitu, mantau tukangnya kayak gitu, yang tukangnya bandel apa segala, aduh pusing itu ngurusin itu. Tapi kalau misalnya denger penjualannya bagus apa segala macam, yang pusing-pusing udah hilang deh. Tapi memang kita harus berusaha gitu, memang awalnya begitu. Membangun itu lebih susah, tapi mempertahankan lebih susah lagi. Harus konsisten kayak gitu dan fokus ya. Kadang emang bosen sih, bosan, lelah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi bosan atau lelah, saya tuh suka cari motivasi di IG, orang yang suka YouTube, aku nonton YouTube. Jadi kita kebangun lagi semangatnya. Kita dengerin cerita-cerita orang yang down dan tiba-tiba dia di atas kayak gini. Perjuangan orang tuh kalau misalnya kita lagi rasa bosan atau rasa capek, nonton aja yang kayak gitu deh, nanti semangat lagi kayak gitu. Itu obatnya kayak gitu aja. Kayak gitu. Senang deh. Jadi kayak ketularan semangatnya deh kalau misalnya nonton kayak gitu IG atau YouTube lah, cari YouTube. Kayak gitu. Jadi kita nonton yang bermanfaat, yang kita dapat ilmunya. Jadi tidak buang-buang waktu. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya hanya nonton parodi itu cuman sesaat untuk kita melepas lelah, boleh. Cuman tidak tiap hari nonton parodi terus atau yang lain dan segala macam, kita nggak dapat hasil apa-apa. Gitu. Jadi semaksimal mungkin lah handphone kita ada hasilnya gitu. Ada lagi yang ditanyain? Semangat ya. Berarti nanti kan kalau udah aku follow, aku bisa lihat dong besok pada update status apa. Ya enggak? Iya. Iya, betul, Ya, Mbak Dani. Ya. Kita cukupkan. Udah? Iya. Sip. Semangat ya. Bismillah aku doain. Pasti bisa. Ya, tunggu. Amin. Ya. Monggo ditutup, Betul. Oh, baik. Terima kasih Bu Prima atas waktunya yang Sama-sama. diberikan ke kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Prima bisa bermanfaat untuk teman-teman Amin. ini yang baru mau mulai ya. Masih mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih bingung, sebetulnya mereka punya keinginan ke sana bagaimana bisa memanfaatkan waktu yang ada itu bisa mendatangkan pemasukan atau income Iya, yang betul. nanti Betul sekali. sumber ya alternatif ya selain dia memasuki dunia kerja yang formal. Apalagi Betul. nanti kalau yang cewek-cewek itu sudah
double job ya sebagai ibu rumah tangga, otomatis kan yang nomor satu keluarga. Nah, Betul. ya. Tidak, kalau saya sih ibu rumah tangga tidak ingin melewatkan golden moment anak kayak gitu. Iya. Saya tinggalkan karir saya S2 loh, saya bisa dapat karir tinggi di luar sana. Betul. Tapi saya untuk anak sih udah itu sih pilihan ya. Banyak orang tua yang memilih tidak bekerja atau bekerja itu pilihan. Tapi kalau saya bekerja dari rumah tuh bisa gitu. Sambil lihat perkembangan anak yang enggak ya cepet banget sebenarnya mereka tuh besarnya, jadi jangan kelewatan itu aja sih. Betul, betul. Iya. Terima kasih banyak Bu Iya. Prima. Semoga Sama-sama. apa yang sudah disampaikan itu bisa masuk semua ke benak teman-teman sehingga nanti Amin. mungkin teman-teman kalau butuh info-info lebih lanjut bisa chat ke Bu Prima langsung. Iya Boleh ya, Bu boleh, ya? boleh Oh ke ya. DM aja, DM Ya. Instagram, DM Instagram saya tiap hari online Instagram. Iya. Baik, terima kasih. Berhubung waktu sudah memang sudah selesai, sudah habis. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Terima kasih dan besok teman-teman libur ya, kita ketemu lagi hari Senin. Terus teman-teman yang tugasnya belum selesai, mohon diselesaikan karena pelatihan tinggal 2 hari ya Pak ya. Nah, tinggal hari Senin efektifnya, Selasa itu post test kalau saya tidak salah jadwalnya. Iya, tolong tugas teman-teman karena tugas itu nanti nilainya akan masuk di sertifikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima sukses kasih. semua ya. Terima kasih Bu Amin. Prima. Terima kasih Pak Dan. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih.